Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih dalam program kesayangan kita, brother. Rema. Kita masih ada di toko buku Immanuel di Jalan Pramuka lagi. Jalan Proklamasi ya, Pak ya. Jakarta Pusat. Dan masih bersama Pak John. Dengan Pak John, brother. Nanti kita mau bahas apa, brother? Ini kita mau bahas, sebenarnya ini bukan bagian kita, brother. Hah? Kenapa begitu? Karena belum nikah kita. Loh, kita meskipun belum nikah, tapi kita harus tahu prinsipnya. Menarik. Apa itu? Fatherhood. Kebapaan. Fatherhood, ya. Kebapaan. Kita masih sama Pak John. Pak John. Nah, ya tepat sekali ya beliau yang kita ajak berdiskusi karena beliau juga udah nikah. Itu yang paling penting. Dan Bang Boyin juga ya kan udah nikah. Nanti juga pasti memberikan inspirasi bagi kita yang belum nikah ya Bang ya. Nah, tadi brother, saya jalan di toko buku Immanuel, terus saya ketemu satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Myles Munroe. Myles Munroe ini terkenal ini, pembicara internasional dalam hal kepemimpinan, ya pokoknya memberikan motivasi, ini luar biasa. Nah dia tulis satu buku persis seperti apa yang kita mau diskusikan ini. The Fatherhood Principle. Ini buku menarik sekali. Tadi saya baca sepintas Pak. Saya sepintas sederhana bahasanya, tapi dalam. Ya kan? Ini pasti memberkati setiap orang yang akan jadi bapak dan sudah jadi bapak. Nah tentunya Pak John sudah pernah baca buku ini kan? Sudah. Nah kita mulai dari pertanyaan brother. Boleh. Oh gitu. Apa yang membuat, nah jangan langsung serius Pak. saya serius sekali, ini hamba Tuhan harus didengarkan dengan itu kan. Apa yang membuat Nanti dari brother langsung ke Bang Boyin. Iya, Bang Boyin itu juga dia. pasti ada pertanyaan. Iya. Apa yang membuat urgent sekali nih ya pembahasan mengenai fatherhood? Kenapa kita harus membahas fatherhood, Pak? Kasih basic teologinya dulu, Pak. Wah, kalau teologinya itu teologianya Langsung dong beliau. teologi. Karena kan pasti ada rootnya itu sebenarnya dari mana gitu. Kalau teologianya yang paling utama kalau saya lihat itu adalah di Kejadian 2 ayat 15. Saya ambil dari buku ini. Kejadian 2 ayat 15. Awal dari semua Tuhan itu berfirman kepada pria. Adam. Nah, sampai di situ dulu nanti kita cerita kenapa begitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kenapa tadi Urgent ya. Mengapa penting sekali kita membahas mengenai topik fatherhood ini? Ya, oke. Kalau kita lihat sekarang, fenomena sekarang di masyarakat kita lah. Saya tadi nonton TV pagi-pagi, ada anak hanya karena kurang uang 5.000 itu pukul ibunya. Karena nggak cukup untuk beli kuota. Wow. Dan itu bukan sering lah kita dengar ya. Ada juga yang siram ibunya pakai air panas, kan begitu. Tapi juga sebaliknya, ibu-ibu ada yang juga keras kepada anak, bapak juga ada yang bahkan sampai memperkosa anak. Itu kan fenomena yang kita sudah lihat sehari-hari. Nah, selalu kalau ditarik pasti ke rumah tangga, ada keluarga pasti, ada masalah di keluarga. Kemudian saya lebih tertarik lagi untuk mempersempit lagi menjadi selalu figur ayah yang penting soalnya dalam keluarga. Mungkin kalimat saya kalau yang penting itu juga tentu ibu juga penting, tapi artinya ayah itu figur yang sangat sentral dalam keluarga. Banyak penelitian, walaupun mungkin saya kembali ambil dari buku ini, banyak penelitian yang dalam buku ini ditunjukkan bahwa keluarga yang kehilangan figur ayah, itu anak-anaknya itu bisa hidupnya tuh gayanya penuh dengan kekerasan, jatuh dalam narkoba, hamil di luar nikah, itu fenomena yang memang begitulah, selalu ada masalah dalam keluarga ketika figur ayah tidak ada. Nah, oleh sebab itu kenapa kita angkat Fatherhood. Wah, kebetulan kita ada buku ini, jadi saya rasa ini memang tepat sekali untuk dibahas. Buku ini bisa menjadi panduan bagi kita
dalam kita memahami peran dan fungsi seorang pria yang nantinya akan jadi ayah. Jadi atau sebagai sebetulnya bapak. kalau dari penelitian yang tadi Pak John sampaikan, itu memang betul-betul diteliti ya. Oh iya ya, ini Berdasarkan observasi. memang ini di Amerika. Jadi ini bukan sekedar asumsi, tetapi memang ini bukan. secara faktual dalam keluarga orang-orang yang kehilangan sosok bapak Iya. itu pasti mengalami kecenderungan Negatif. apa ya, negatif ya, seperti itu ya. Negatif. Bang Boyin, ada tentang fatherhood. Kenapa urgent? Tadi kan sudah disinggung sama Pak John. Iya. Kenapa urgent pembahasan mengenai fatherhood ini? Ya tadi kan supaya kita menghindari keluarga yang hancur, anak-anak yang hancur, istri yang hancur. Ya seorang pria harus memerankan dirinya sebagai seorang bapak yang baik. Nah kalau menurut Abang, apa yang membuat urgent? Penting sekali ini untuk dibahas. Terlalu dalam, brother. Karena keluarga itu adalah komunitas kecil dari apa namanya manusia Allah ya. Oh. Sadda. Jadi komunitas kecil, di mana komunitas kecil itu yang akan nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan juga kumpulan keluarga itu membentuk bangsa. Ketika keluarga-keluarga rusak, pasti bangsa itu juga Bangsa rusak. Komunitas dulu lah, Iya. komunitas rusak, baru lebih besarnya lagi bisa satu bangsa rusak. Iya. Menarik mereka berdua membahasnya. Udah brother, mereka berdua aja. Yang mau. Tapi sebelum lebih lanjut, brother, ngopi dulu kita. Iya, brother. ngopi. Kayak dari Gitu tadi ya. kita biar aku doang yang biasa. iya. Ya ampun. Aduh, Oke. luar biasa Brother, ya. supaya lebih mendalam lagi terkait dengan fatherhood ini, mungkin Pak John ada semacam, tadi kan itu landasan teologinya adalah Kejadian 2 ayat 15. Banyak sebenarnya. Banyak sebetulnya Banyak sekali kan landasannya. Kalau dibaca di sini banyak sekali sebetulnya. Nah Banyak itu dia. sekali. Hari ini kita mau sharing ke pemirsa yang di rumah terkait dengan buku ini lebih khususnya spesifiknya Ya. gitu. Ya. Tadi sudah ada secara fenomenanya kita temukan, ada banyak peristiwa-peristiwa, bahkan orang tua bisa memperkosa anak, anak bisa kurang ajar sama orang tua, dan lain sebagainya lah contohnya. Nah kalau dari Pak John sendiri terkait dengan fatherhood ini, selain tadi urgensi, sikap apa yang sebetulnya seharusnya dimiliki oleh seorang bapak? Ya. Kita sampai ke situ nanti, tapi mundur dikit ya. Boleh? Ya. Nah, Sebenarnya kalau kita mau lihat kekacauan itu terjadi karena apa sih? Karena ketidakmengetahuan seseorang. Kan gitu. Kita waktu mau kerjakan rumus matematika, Ya. soal matematika, kalau tidak tahu rumusnya, Ya. kita muter-muter, kita nggak tahu bagaimana jawabnya. Iya. Atau mungkin Bang Boyin lah ya, yang urusan musik gitu kan. Iya. Misalnya kalau orang bisa main musik itu dia harus tahu root dari Kiki. Exactly, Iya itu. kan? Iya. Misalnya dari C itu apa-apa aja. Kemana aja. Family chord-nya harus Iya, tahu. running chord-nya harus Iya. tahu. Kalau- Kalau orang tidak tahu berarti Betul. dia tidak bisa mengiringi orang lain gitu, Wah. nyanyi. Betul. Nah, Nah, itu maksudnya. ketidaktahuan itu yang jadi Iya. Masalah. masalah. Masalah utama. Awalnya itu dulu. Dan ketidaktahuan dalam berumah tangga, tapi kita lebih spesifik sekarang sebagai peran ayah, itu akan membuat kacau juga, iya kan? Akhirnya nanti karena ketidaktahuan, kita biasanya mengambil pandangan-pandangan orang lain, kita contoh. Dan itu belum tentu bisa tepat. Iya. Belum tentu tepat. Apalagi kalau menurut saya sekarang dengan media sosial yang begitu gencar memberikan filosofi-filosofi yang kita tidak tahu mana yang betul. Kalau kita tidak tahu artinya maksud saya, kita nggak tahu mana yang betul, akhirnya kan yang masuk ke kita juga yang tidak betul. Masih karena melanjutkan ayah. Nah, ayah akan memberikan filosofi yang tidak betul yang dicontoh juga oleh anak-anaknya. Oke. Pasti begitu. Nah, oleh sebab itu betapa penting kita tahu peran ayah itu apa. Dalam buku ini dimulai dengan apa sih arti kata Aba? Aba itu atau Daddy. pater ya kalau di pater. itunya ya. Itu dia disebutkan bahwa di sini sebagai sumber, Ya. sebagai pemelihara, penjaga, pendukung, pelopor, penegak, Pengembang. pendiri, Ya. pengembang. Ya, jadi banyak sebetulnya arti Aba itu. Nah, dan kalau kita kembali lagi ke Alkitab ya. Oke. Sebetulnya
dari awal itu kan Tuhan ciptakan pria dan Wanita. wanita, jelas. Ya. Semua dengan perannya masing-masing. Ya. Dan dalam buku ini dikatakan bahwa menjadi ayah itu bukan satu pilihan, tapi itu sudah warisan yang melekat dalam pria. Jadi yang sebentar lagi Jadi ayah. Makanya tadi Itu- kita penting juga untuk belajar ini ya. Iyalah. Ya. itu sudah warisan yang melekat. Pada diri Jadi kita. kalau ada pria yang mau mencoba jadi wanita, Ya. itu sudah melanggar Melanggar kodrat ya. kodrat. Aduh. Sudah pasti. Jadi nggak enak tuh dengar. Jadi hati-hati pria-pria yang mau ke arah ke wanita. Ya harus ingat warisan dari seorang pria jadi ayah. Oke ya, dan itu tertanam dalam diri setiap kita ya. Tapi Itu udah kalau warisan. kita melihat Alkitab ya Pak ya, kan ada perdebatan terkait dengan pria dan wanita, ada kesetaraan gender lah, ada Ya. kaum feminis lah. Kita tidak mau masuk ke situ, tapi menurut brother sama Pak John, siapa yang pertama, pria atau wanita? Oh ya pasti pria lah jawabannya. Nah, Tapi kalau Tadi bicara saya udah kesetaraan, singgung sebenarnya di awal. itu di dia. dua- Ya, dua- supaya lebih jelas, Ya. sehingga kemudian prinsip tentang fatherhood ini Ya. kita lebih mendalam gitu Pak Ya. membahasnya. Jadi pria disebutkan sebagai sumber tadi, sumber Ya. benih gitu ya. Jadi apapun yang keluar dari benih itu akan menghasilkan buah. Wah. Benihnya jelek, buahnya juga jelek. Iya dong, pastilah kan Ya. begitu. Nah, kemudian kita mesti lihat juga kalau kita sebagai tadi dikatakan juga untuk melindungi benih itu nanti setelah jadi dari pohon itu benih itu akan melindungi buahnya, harus itu udah prinsip itu Ya. prinsip. Kemudian kita juga tahu bahwa Alkitab bilang dari pria dibentuk wanita. Jadi itu harus memang melindungi wanita. Wah. Oleh sebab itu secara medis memang tulang-tulang pria itu lebih besar, lebih kuat. Oh. Memang begitu sudah. Ototnya gitu ya, tulangnya. Tulangnya ya lebih besar. Tulang lebih berat. kingkong ya. Gitu. Ya. Oke. Tadi terkait dengan sikap, ya kan? Tadi Brother Mike nanya, sikap apa yang harus kita lakukan supaya tercipta keluarga yang sehat, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Sikap apa yang harus kita kembangkan sebagai seorang ayah? Pak? Prinsipnya lagi ya, Sama, prinsipnya lagi. sama ini Pak, satu lagi ya, sorry sebelum dijawab. Satu lagi pertanyaannya, apa tugas terberat dari jadi seorang ayah? Kalau menurut saya keteladanan itu. Ya. Wah, dalam ini. Itu yang paling Karena, berat ya. iya, berat. Kita bisa ngomong apapun juga, tapi begitu dia lihat kita nggak, istilahnya apa ya, nggak walk the talk gitu ya. Kita cuma ngomong, tapi kita tidak lakukan. Pasti dia juga akan kecewa kepada ayahnya. Jadi bukan kasih uang yang banyak ya sebagai tugas terberat ya. Itu juga salah satu kan tadi ada penopang dan Ya. semua sumber Memberi untuk nafkah. memberi Sumber ya. itu semua itu Harus perlu, dipenuhi. harus dipenuhi. Tapi tidak hanya itu saja kan. Jadi banyak sekali. Jadi fungsi ayah kalau mau komplit sih baca buku ini. Iya. Ini luar biasa menurut saya. Dan ini harus dimiliki bukan hanya oleh ayah, tapi oleh pria yang mau jadi ayah dan wanita yang mau mengintip bagaimana calon ayah yang baik. Jadi wanita-wanita juga harus Ya. punya, Bukan hanya pria ya Pak. harus belajar ya Pak ya. Ibu-ibu mau calon mantu yang baik mana, bacalah ngintip lah buku-buku. Aku sudah ngerti prinsip fatherhood ya. Sebelum kita masuk nanti ini ya ke segmen selanjutnya. Jadi ternyata ini menarik nih ya. Ternyata bukan hanya pria yang belum nikah atau yang sudah nikah, wanita pun sebelum nikah dia harus belajar semuanya ini supaya dia bisa memastikan pria yang baik yang mana? ya kan yang akan jadi ayah untuk anak-anaknya. Iyo. Pria tadi dibilang seperti apa benih. ya? Ah. Wanita tanahnya, Ya. dia juga mau pilih dong benih mana yang mau ditanam di tanahnya. Ih, Ini analogi. ini dia. Ngeri. Sip. Iya. Kopi dulu, kopi. Kopi dulu. Saya setuju sekali nih dengan poin Pak John. Dari apa yang Pak John uraikan tadi, aduh saya terberkati sekali Pak. Bahwa jadi seorang ayah, pekerjaan terberat dan terutama itu menjadi teladan Pak. Nah saya akan ingat itu Pak. Brother harus ingat brother ya. Ya siap. Nah sebelum masuk ke Pak John lagi, ada poin yang mau tambahkan Pak John ya. Tapi Bang Boy nih, kira-kira setuju nggak Bang Boyin bahwa pekerjaan terberat dari seorang ayah itu menjadi teladan? Itu memang benar ya yang dikatakan Pak John, bahwa memang
keteladanan itulah yang paling penting ya Pak John ya. Karena apa yang kita lakukan itu yang akan dilihat anak kita. Ditiru. Nah, kita bilang dia jangan merokok, kita merokok. Sambil merokok bilangnya. Sambil merokok. Jangan merokok kowe nak. Iya, jangan merokok kowe nak. Tapi kita merokok. Jangan kau malas-malas kayak bapak ya, tapi malas-malas. Di Malas, rumah iya. aja kerjanya. Iya. Nggak ada kerjaannya. Jangan kasar ya ke wanita. Iya. Ke perempuan jangan kasar. Iya. Dia denger ibunya dimarah-marahin, Iya. dimaki-maki. Jangan, aduh. Itu paling nggak gampang. Tapi Pak Benar. Jon jangan gini dong tangannya, seolah Bang Boy nggak jadi teladan. Kita semua mau belajar kan. Kita semua belajar. Tapi memang benar Bang, kita harus memulai semua itu dari rumah kita. Iya. Maksudnya kita itu harus memperagakan firman-firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita pahami selama ini. Ya dimulai dari rumah kita, dari anak, istri, bisa melihat teladan hidup kita. Share value ya. Share value. Nah, kalau demikian, begitu sangat urgent peran si pria ini. Penting ya. Dan di salah satu buku ini pun ada pembahasan mengenai bahwa pria itu merupakan fondasi. Betul. Bisa Bapak tambahkan? Ya, disebutkan bahwa pria itu sebagai fondasi dan jangkar. Dan kita tahulah, Nah, fondasi itu hal yang penting untuk membangun satu rumah kan, Ya, bangunan bangunan. kan. Seberapa kuatnya Fondasi. bangunan itu, Oke. itu tergantung dari Fondasinya. fondasinya. Ketika fondasinya retak, misalnya bermasalah, pasti bangunannya bermasalah. Ya. Dalam hal ini, fondasi kita sebagai seorang ayah itu apa? Wah, ya kita tadi penyokong, sumber, dan Iya. kita harus menjadi teladan Teladan, tadi itu ya. ya. Itu fondasi-fondasi yang harus kita selalu perkuat itu. Nah, selain itu, selain sebagai fondasi, itu seorang ayah itu juga sebagai jangkar. Saya lebih suka kata jangkar. Sau Saya- atau jangkar ya? Di buku ini dipakai kata sau. Saya lebih suka jangkar. Kenapa? Karena Lebih sangar. kayaknya lebih sangar. Gitu Oh, ya. lebih maco. Tuh, jangkar gitu ya. Nah, sebagai jangkar itu ya memang namanya juga jangkar, tempat berhenti, tempat beristirahat. Jadi keluarga juga ada perhentian, ada itu karena sosok ayah. Ketika ada masalah, jangkarlah yang akan menahan supaya kapal itu tidak terombang-ambing. Nah, langsung aja to the point kita nih Banyak ya. sekali jadi fungsi To the point ayah lah. itu. Seberapa nyaman sih anak-anak Pak John, Bang Boin dekat dengan Pak John sebagai ayahnya? Seberapa nyaman, terus sedikit-sedikit misalnya ingin cari ayah karena damai, nyaman, tenang dekat bapaknya. ya sebelum ke ayah, seberapa nyaman lah istri Pak Jon sama istri Bang Boy. Oh itu dia. Kalau aku Itu harus yakin ditanyakan nyaman. langsung itu. Oh, itu harus ditanyakan langsung. Ya, Pak John. Ada istri Pak Jon. Saya yakin nyaman sekali karena beliau-beliau ini begitu yakin dan vokal sekali ngomongnya. Jadi pasti baik memang ayah yang baik. Nah, seberapa nyaman anak-anaknya menjadikan Pak John sebagai tempat istirahat mereka, tempat curhat mereka. Tapi tolok ukurnya apa ya nyamannya anak-anak? Karena Nah, harusnya iya. memang anak-anak yang ditanya karena Nah. tapi paling tidak mungkin kalau ini sebagai tolok ukur, salah satu tolok ukur, anak saya yang perempuan sudah bisa cerita. Dia sekarang dekat dengan siapa? Sadar. Itu dia udah bisa cerita begitu. Sama ibunya Jadi, cerita nggak sih ya? Iya. gitu. Kalau Jadi, saya sih mungkin karena masih anak SMA kelas 1 lah ya. Jadi mungkin nggak ada temannya Pak John. anak saya juga suka musik, saya suka musik, kita suka main sama-sama. Wow. Nah, itu Jadi, mungkin contoh. mereka nyaman salah ya? satu contoh. Ya, itu tolak Harusnya, ukurnya ya? iya. Oke, gini, sebelum nanti kita membahas terkait dengan seberapa vital sih sebetulnya seorang ayah itu atau figur kebapaan itu. Dari tadi aku nggak dengar nih soal teologisnya. Tadi cuma disinggung Kejadian 2 ayat 15. Supaya dia nggak banyak-banyak nanya sama Bapak. Kita lempar Coba balik ya. ke dia, Pak. Padahal ini momen dimana saya mau istirahat sebenarnya. Brother, kalau kita tarik lagi secara teologis ya, kan kalau berbicara tentang kebapaan atau fatherhood, itu kan pasti identik dengan dan ada nggak alasan kenapa kemudian kita memanggil Allah kita itu Bapa, Wow. Aba ya Bapa. Ya Abah ya Bapak. Itu very sweet sebenarnya. Rasanya hanya orang Kristen lah memanggil Allah itu sebagai Abah. Bapa. Sama agama Yahudi. Sama agama Yahudi ya Abah. Di ulangan berapa ya? Di ulangan kalau nggak salah ulangan 32 ya. Dalam kali ya Bang Budi. Bang, abang Oke. ini. Coba Iya, brother jelaskan, Oke. bisa kasih gambaran secara teologis nanti sebelum
aku lempar ke Pak John terkait dengan seberapa vital sih sebetulnya peran seorang ayah itu. Oke. Terkait dengan dasar teologisnya ya, baik PL, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menggambarkan Allah itu sebagai Bapa. Ini menarik ya. Contoh Yesaya ya, itu menggambarkan Allah sebagai Bapa. Perjanjian Baru juga nanti kita bisa melihat Matius 7 misalnya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Coba ayat 11 boleh baca, brother. Pasti Ya. ada di layar, brother. Matius 6 juga, ya. Enggak, Nanti pasti dibaca. ada di layar. Mau aku yang baca? Ya, Matius 6 itu perikopnya tentang apa? Doa Bapa kami. Oke. Ya kan, Bapa kami Matius yang 6 ayat? Matius 7 ayat 11. Ayat 11. Oke. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Nah, Ia akan memberikan baik kepada mereka yang meminta kepada. Bapa yang baik tadi sudah diuraikan panjang lebar sama Pak John. Fungsi-fungsinya kurang lebih ada 10. Nah di buku Banyak ini, di buku ini, ya. di buku ini ada dijelaskan halaman 75. Tapi apa-apa aja itu, saya mau jelaskan sebenarnya, tapi saya nggak punya waktu. Sebenarnya, 75 ya sebenarnya karena lupa saya. Ada. Cari buku ini di Immanuel, toko Immanuel. Nah. Aku cinta Immanuel. Pelopor. Nah, jadi Alkitab menggambarkan bahwa Allah itu sebagai Bapa. Bapa esensinya apa? Oke. Esensinya dia sebagai pencipta, pelindung, penebus, penyelamat, Sumber, pemelihara, pelindung, sumber. Pengajar juga. Buku ini terinspirasi pada apa sebenarnya? Alkitab. Alkitab menggambarkan Allah seperti apa? Sebagai Bapa dengan segala fungsi-fungsinya. Jadi fungsi-fungsi seorang ayah yang baik yang diperkenalkan dalam buku ini itu berasal dari mana? Alkitab. Jadi baca buku ini juga baca Alkitab. Nah, ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa itu menggambarkan apa? Kedekatan, relationship. Ya, relationship ya. Hubungan. Nah, itulah hebatnya kita sebagai orang Kristen, digambarkan bahwa kita ini umatnya, ciptaannya itu dekat sekali dengan penciptanya, dengan menyebut dia sebagai Bapa. Nah, ketika dikatakan ya Aba ya Bapa, itu sebenarnya satu penyebutan dalam bahasa asli, penyebutan yang so sweet gitu loh. Kita memanggil dia ya Aba Bapa itu bahasa sederhananya begini, Daddy. Jadi betapa dekat kita, betapa harmonis kita, dan harus terus membangun hubungan dengan dia karena dia Aba, dia Daddy. Menarik. Ada poin juga di buku ini karena Bapa kita itu pencipta kita. Setiap kali kita bermasalah, Ya. tadi kalau kita ngomong ketidaktahuan, sebenarnya kemana kita harus lari? Daddy. Pada Daddy. Pada Setiap ada masalah, sebuah benda kalau misalnya kita tidak tahu fungsinya, ya pasti kita harus tanya ke penciptanya pencipta. atau ke manual booknya lah ya, ke Ya. buku petunjuknya, kan begitu. Nah, begitu juga dengan ini, bapak-bapak yang memang masih agak bingung dengan apa fungsi dia, tentu kita harus tanyanya ke Bapa. Bapak melalui firman Tuhan. Jadi mau nggak mau, seorang ayah adalah seorang yang harus memenuhi tanggung jawabnya, baik secara jasmani maupun secara spiritual. Ya. Kalau dia ingin anaknya jadi baik, jadi benar, ya dia harus punya spirit, takut akan Tuhan, supaya ditularkan kepada anak-anaknya gitu loh. Betul. Oke. Itu salah satu tujuan Vital. pria, yaitu kembali kita ke Ulangan 2:15, itu kan waktu itu ditempatkan manusia di taman. Kejadian. 15. Saya ngomong apa tadi? Ulangan tadi. Kejadian. Nggak apa. Maaf. Kejadian 2 ayat 15 itu ditempatkan manusia di taman. Itu artinya pria harus selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena memang ditempatkan dia di situ dan kemudian dikatakan kan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi esensi pria juga memang harus bekerja. Ya. Ini sudah perintah awal. Makanya kalau ada pria tidak bekerja, itu sudah menyimpang dari esensi awal. Oke. Karena bekerja itu dikatakan di buku ini menarik. Itu untuk menjadi. Bekerja itu untuk menjadi. Jadi pekerjaan seharusnya itu memang adalah sebuah cita-cita dari seorang pria. Oke. Itu hal yang menarik. Masih banyak sebetulnya, tapi itu poin yang menurut saya menarik yang perlu disampaikan. Selebihnya sih bisa dibaca lagi. Jadi kita harus bekerja untuk memunculkan apa?
potensi yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Kan itu. Ini sebenarnya kalau kita mau diskusikan ini ya nggak cukup waktu ya untuk kita bisa. membahas semuanya ini ya, karena memang materinya banyak sekali. Terus prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi yang harus kita ketahui, kita pelajari, kita hidupi itu banyak sekali. Nah, saya masuk kepada peran gereja. Nah, sebelum nikah itu kan biasanya ada konseling Ya, konseling pernikah. Menurut Pak John, gimana dengan kegiatan itu? Apakah itu memang sesuatu yang efektif atau ada tindakan efektif yang lain tuh? Selama itu biblical dan memang kan secara pastoral perlu lah ya. Perlu, orang harus dikasih tahu. Dan sebaiknya diberitahu, ini sebenarnya ada poin lain lagi sebetulnya. Di buku lain lagi tentang bagaimana pernikahan itu menarik. Jadi menurut saya memang orang harus tahu, karena sering pasangan muda itu kan merasa saya akan bahagia, saya akan bahagia. Akhirnya intinya mereka masih saling minta. Saya menuntut untuk bahagia, ini juga menuntut bahagia, padahal seharusnya saling memberi. Wah, dalam. Itu baru siap namanya untuk menjadi pasangan. Jadi bukan menuntut kebahagiaan, tapi saling memberi kebahagiaan. Itu pasti bahagia. Bahagia sekali istri Pak John ini. Pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Wah, Maka ketika kita memberi kebahagiaan, disitulah kebahagiaan kita. Ya kan gitu, Pak? Kan saling memberi. Iya, Apalagi saling tadi dibilang ini adalah sumber Ya. sebagai pria lah. Karena kita masih bahas ini. Jadi harusnya kita yang memang menopang, memberi kebahagiaan. nanti coba brother telepon istri Pak John, aku telepon istri Bang Boin. Tanya, udah diberi kebahagiaan belum? Aku nggak perlu telepon, aku panggil aja. Jadi salah nggak kalau saya menyimpulkan atau membuat kalimat seperti ini Pak? Jadi nggak sering rumah tangga gagal ya, terus akhirnya terjadi perceraian ya karena memang salah satunya seorang pria itu nggak belajar tentang keluarga itu apa, peran dia sebagai seorang ayah bagaimana, bisa nggak salah satu faktor penyebabnya? Dan dia tidak ada dalam hadirat Tuhan. Walaupun ini mungkin secara umum manusia harus begitu, karena apa? Itulah habitat kita kan, dalam hadirat Tuhan. Sama seperti ikan harus ada dalam air, tanaman harus ada dalam tanah. Begitu itu dicabut tanaman dari tanah atau ikan dikeluarkan, dia tidak mungkin bisa hidup karena dia bukan hidup di habitatnya. Nah, makanya tadi dikatakan diberikan Taman Eden itu adalah kita harus ada selalu dalam hadirat Tuhan. Nah, mungkin ini Pak ya, ada nih dari pemirsa kita ini yang mendengarkan diskusi kita, kesaksian Pak John, ya kan, pernyataan yang dilontarkan oleh Bang Boyin juga. Dia adalah orang yang sudah terlanjur gagal sebagai seorang ayah. Karena dia nggak bertanggung jawab dalam banyak hal, secara moral, secara spiritual, secara finansial. Nah, dia merasa gagal. Nah, kalau dia mau berubah, kira-kira tips apa yang mau kita berikan kepada dia yang merasa gagal? Dia tahu dulu tapi ya, bahwa dia memang gagal, dan dia menyadari itu, dan dia mau dulu berubah. Kalau tidak ya... Kalau itu, iya benar. Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin dia berubah mau. ya. Nah, kembali ke firman Tuhan lah ya. Iya, menarik ya. Ada salah satu power statement di dalam buku ini. Dia nulis gini, bahwa para ayah telah menelantarkan tanggung jawab mereka untuk menjadi pengajar-pengajar firman Allah dalam rumah mereka. 122. Jadi sadar tidak sadar, banyak ayah atau orang tua, ya konteksnya di sini, kalau pertanyaannya dibuat begini, siapa sih yang pertama kali harus jadi teladan, ibu atau bapak? Kan misalnya nih, dalam ketidaktahuan bapaknya tidak bisa mengajarkan firman, tentu yang tahu ibunya, ya ibulah yang menjadi teladan. Dalam hal ini gitu. Walaupun sebetulnya itu fungsi bapak harusnya bapak ya. Dan soal perbaiki pasti bisa. Yang penting mau dulu datang ke sumber yang tepat tadi. Barang rusak harus dikembalikan ke pabrik asalnya gitu kan. Kita tahu kita dari bapak kita, sehingga kita kembali ke dia, kita belajar, kita minta pimpinannya untuk berubah, sambil tentu pengetahuan tentang pernikahan apa yang alkitabiah. Sorry Pak, supaya ini sudah mau closing statement, supaya mewakili Pak. Ada juga kan single parent yang hanya ada ibunya, bapaknya nggak ada. Bagaimana kita menjawab problematika itu? Jadi pemirsa di rumah ini melihat, saya single parent nih, tidak punya suami, tapi anak-anak saya bisa kok. Seperti apa kita memberikan gambaran? Ya sudah,
Spirit kasih Bapa atau bagaimana? Ya, dia akhirnya menjadi seperti Bapa. Datanglah di hadirat Tuhan, ada terus di hadirat Tuhan. mantap. Iya kan? Sama saja akhirnya. Dia Kalau jadi ibu memang- sekaligus jadi bapak ya? Iya, dan mendingan kalau sudah begitu jangan cari-cari Bapak lah. Iya, benar. Belum tentu Belum soalnya. tentu ya. Sudahlah. Kita dapat yang Jalani bagus itu, ya. jalani itu, ada di dalam hadirat Tuhan dan belajar dari firman Tuhan apa fungsi yang harus. Jadi berarti kalau single parent yang wanita perlu juga ya baca. Wah, Oh iya, perlu. oh haleluya. Jadi kita sungguh sangat bersyukur sekali ya dengan diskusi mengenai fatherhood, dan biarlah kiranya diskusi kita ini, sharing kita ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.